Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dengan mudah. Nah, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Silahkan tunjuk tangan. Oke, silahkan maju ke depan. Kita pimpin doanya dulu. Siap, Rab. Selamat, Rab. Rab. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dulu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Oke, alhamdulillah udah sarapan semua ya. Nah, sebelum pembelajaran, Bu Guru absen dulu. Kiki, Abid, Tristan, Rapi, Braga, Gazia, Airlin, Naira, Zakira, Geta, Deva, Afifatun, Hana, Reza, Noval Muta. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran dilihat kanan kirinya. Kelas kita ada sampah apa tidak ya? Ada tidak? Tidak. Oke, alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Nah, silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan apa? Ada yang tahu? Nah, sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa cinta kita tanah air kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Udah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, kita ice breaking dulu. Kita tes konsentrasinya kalau sudah siap belajar. Kalau Bu Guru bilang lam kuning, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Guru bilang hijau, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Guru bilang merah, kalian tidak tepuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kuning, kuning, hijau, 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 merah, 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 kuning, kuning, kuning. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut materi atau lanjut pembelajaran, Bu Guru mau membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas itu apa, Bu? Agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau Bu Guru menjelaskan, anak-anak Ibu ngapain? Mendengarkan dan menyimak. Kalau Bu Guru bertanya, anak-anak ngapain? Kalau Bu Guru bertanya, anak-anak menjawab. Kalau Bu Guru memberikan tugas, anak-anak ngapain? Iya, mengerjakan. Oke. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Coba angkat tangan. Ada yang masih ingat? Apa? Ya? Iya, minggu lalu kita ada materi panca indra. Ada berapa? Ada berapa? 5. Apa aja yang pertama? Mata. Mata digunakan untuk berfungsi untuk apa? Melihat. Kedua? Oh iya, berfungsi untuk apa? Yang ketiga? Berfungsi untuk apa? Yang keempat? Atau telinga. Berfungsi untuk apa? Yang kelima? Berfungsi untuk apa? Iya, untuk merasakan. Nah, coba Bu Guru mau bertanya. Coba dilihat sekeliling lingkungan sekolah kita. Ada tumbuhan apa ya? Oke, pohon cemara. Keren. Yang lain? Oke, good job. Pohon kelapa. Yang lain? Oke, good job. Pohon pinang. Nah, semua tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Nah, di sini untuk hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian mana aja bagian-bagian tumbuhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Sebelumnya kita keluarkan dulu bukunya, boleh? Nah, silahkan dikeluarkan dulu bukunya. Sudah?
Nah, silahkan disimak videonya. Nanti kita simpulkan apa yang dari video. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam. Dah. Apa judul dari materi kita yang kita lihat tadi? Bagian tumbuhan. Iya, bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kita lihat tadi di video? Yang pertama ada apa? Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke, nah dari kelima bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi tersendiri, ya. Semuanya memiliki fungsi. Nah, selanjutnya, Ibu ada tanaman, ada tumbuhan. Siapa yang berani maju ke depan, menunjukkan bagian-bagian tumbuhan dari tumbuhan yang Ibu bawa. Nanti Bu Guru kasih bintang. Ayo, siapa yang berani? Tunjuk tangan.
Naira, silahkan. Silahkan tunjukkan sama teman-temannya mana saja bagian-bagian tumbuhan dari tanaman ini. Lebih ke atas. Ada apa aja? Ada akar, Oke. batang, Iya. daun, buah, Iya. bunga. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Ini ada yang tahu tanaman apa? Tumbuhan apa? Ini jamu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada akar. Ini ada apa? Daun. Yang ini? Oke. Untuk lebih lanjut, fungsi kita akan mengenal bagian-bagian fungsinya lebih dalam. Kita lihat PowerPoint ini. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Nah, akar adalah penopang penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Yang selanjutnya lebih ke atas lagi itu ada batang. Nah, batang lihat. Ini adalah bagian batangnya. Batang itu berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Selanjutnya ada apa? Daun. Nah, daun adalah organ penting untuk fotosintesis. Selanjutnya, yang pertama, ada akar. Apa itu fungsi akar? Nah, fungsi akar itu untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Kalian tahu tanaman durian? Akarnya besar, tidak? Ya. Akar besar itu digunakan untuk menopang agar tetap berdiri tegak. Selanjutnya, jenis-jenis akar itu ada dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya, ada batang. Batang itu bagian tumbuhan untuk menghubungkan akar dan daun. Fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selanjutnya, yang kedua untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, jenis-jenis batang ada dua, ada batang berkayu dan batang basah. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari batang berkayu dari tumbuhan di sekeliling kita? Apa? Oke, good job. Pohon cemara. Untuk batang basah ada yang tahu? Oke, good job Reza. Pohon pisang. Nah, untuk batang berkayu sendiri itu memiliki ciri-ciri batangnya keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Nah, untuk batang basah tersendiri itu ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Contohnya tadi yang disebutkan sama Reza, apa tadi Reza? Iya, good job. Pohon pisang. Selanjutnya, daun. Nah, daun itu berfungsi untuk apa, Bu? Nah, daun itu berfungsi untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, proses pembuatan makanan itu disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu pasti akan membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, ini ada macam-macam bentuk daun. Yang pertama ada daun menyirip dan daun menjari. Kalau tulang daun menyirip ada yang tahu pohon apa ya kira-kira? Apa? Good, pohon durian. Kalau tulang daun menjari yang bisa kita makan sehari-hari apa itu? Oke, good job. Daun ubi. Selanjutnya, macam-macam bentuk susunan tulang daun. Yang selanjutnya itu ada tulang daun melengkung. Ini contohnya ada yang tahu nggak? Tanaman apa ini ya?
Apa? Daun? Oke, good job. Daun sirih. Bentuknya apa? Bentuknya bentuk tulang, daun melengkung, dan ujungnya terlihat menyatu. Nah, untuk selanjutnya tulang daun sejajar. Ada yang tahu contohnya apa? Oh, iya, padi, jagung. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini berfungsi untuk tempat terjadinya penyerbukan. Selanjutnya. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga. Di sini ada, pada bagian-bagian bunga itu ada bagian-bagiannya juga. Di sini ada putih. Selanjutnya ada kelopak bunga. Ada apa lagi? Tangkai bunga. Selanjutnya? Mahkota bunga. Dan terakhir? Benang sari. Ya, benang sari. Selanjutnya, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk melindungi biji dan untuk membantu penyebaran biji. Selanjutnya, bagian-bagian buah. Pernah lihat buah alpukat? Nah, kalau pernah di sini ada bijinya di dalamnya. Terus ada daging buahnya, ada kulit buahnya. Pernah makan buah alpukat? Oke, pernah semua ya. Nah, kesimpulannya jadi untuk fungsi akar yang pertama tadi untuk apa? Menyerap air dan nutrisi. Iya, menyerap air, nutrisi, dan menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya, Ibu ada sebuah kuis. Kalau anak-anak Bu Guru tadi menyimak, pasti kalau anak-anak Bu Guru tadi menyimak pasti bisa menjawab. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo. Aduh, siapa yang mau maju ke depan? Ada yang berani? Abid. Silakan. Udah, silahkan di depan, Abid. Nanti kalau Abid bisa benar semua atau udah berani maju, Bu Guru kasih bintang. Tadi udah siapa? Naira tadi udah kasih bintang ya. Oke, silakan Bid. Ini ada 5 kotak. Silahkan Abid pilih. Abid klik yang mana dulu yang mau dikerjakan. Ya, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penompang dan pengangkut air serta makanan adalah apa tadi? Silahkan diklik. Yang mana? Oke. Selanjutnya, nomor berapa, Bit? Nomor 2. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut apa? Oke, kita ulang ya. Ini tadi apa, Bit? Cepat ya, jawabnya ya. Yang kedua? Apa? Cepat, pencet. Yang mana? Oke, lanjutnya yang ketiga. Klik ya yang mana? Cepat, ini ada waktunya ini. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian apa? Cepat. Oke, good job. Selanjutnya. Yang mana? Oke. Yang mana? Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dalam tanah adalah
Oke, good job. Selanjutnya, klik yang mana? Oke. Mana? Oke, kita lihat berapa skornya Abid. Berarti benar berapa Abid? Oh, ini yang belum kejawab. Apa tadi? Oke. Berapa skornya? Oke, 5/5. Artinya benar semua 100. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagi kelompok jadi 3 kelompok. Yang kelompoknya Naira ini nama kelompoknya kelompok apel. Yang ini kelompok anggur. Dan yang terakhir kelompoknya Gazia kelompok nanas. Nah, sebelum kita memulai, Bu Guru membagikan LKPD-nya. Kita akan ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Kita ikuti sama-sama ya. Ayo lebih cepat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Dan Bu Guru bagi kelompoknya ya. Tunduk. Ada bawa gunting? Ada. Silahkan ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya. Ya, Mbak pernah? Oke. Iya. Dipotong. Bentar. Nah, lihat dulu yang pertama untuk kelompok apa tadi ini? Oh ya, kelompok apel. Di sini ada 2 lembar. Nah, nanti kalian akan menentukan mana bagian-bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Nanti kalian tempel di sini, oke? Oh iya. Cepat ya, digunting ya. Ada bawa gunting lagi?
Yang lain ada yang bawa gunting? Dibantu ya kerjasamanya. Ayo. Mewarnainya ya. Ya. Mana lemnya tadi? Ya. Nanti belakangnya juga hitam ya? Nah. Dibantu ya kawannya kerjasamanya, diwarnai bersama-sama biar cepat selesai. Oh iya, udah nggak apa-apa. Iya. Nanti kasih namanya dia. Itu buah apa itu? Itu pohon apa? Pohon terong. Kelompok ada bawa gunting? Boleh pinjam? Ya, silakan.
Kasih nama kelompoknya ya, jangan lupa. Kelompok apa? Kelompok anggur atau kelompok apel? Kasih nama kelompoknya, kelompok apa? Ya, kelompok nanas. Hmm? Hmm? Udah selesai? Kreatif ya. Kurang? Iya. Kasih nama kelompoknya.
Oke, udah selesai. Langsung ditempel aja. Selesai? 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 Udah? Udah, silahkan kelompok Ibu Raja ya. Dari kelompok, ini kelompok apa ya? Ya, dari kelompok Nanas, silahkan maju ke depan perwakilan 2 orang. Silahkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok Nanas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, ditempel boleh? Silahkan ditempel. Silahkan ditempel di kaca. Ya, silahkan disebutkan apa saja dan itu tumbuhan apa. Itu adalah tumbuhan terong. Selanjutnya, Tumbuhan terong terdiri dari yang keras suaranya. Tumbuhan terong terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mana yang akar? Silahkan ditunjukkan sama temannya. Yang mana? Itu apa? Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Ya. Untuk kelompoknya, kelompok nanas itu ada apa aja? Ini tumbuhan apa? Di sini ada apa? Lalu? Apalagi? Buah dan daun. Oke. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silahkan kelompok nanas, silahkan duduk. Selanjutnya kelompok apa ini? Tulis dulu kelompoknya apa. Dah, silahkan perwakilan dari kelompoknya. 2 orang ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Akel akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang, mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun, fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 2. Tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga juga sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. 5. Buah, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, ada tanaman apa itu? Tumbuhan apa? Tomat, Iya, tumbuhan tomat. Yang pertama tadi ada akar. Apa fungsi akar tadi? menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Iya. Oke. Selanjutnya ada batang. Apa batang fungsinya? Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya. Selanjutnya yang ketiga ada apa? Daun, Daun. Fungsinya apa? tempat tumbuhan membuat makanan. Oke, good job. Selanjutnya Bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga juga sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. oke. Terakhir, Buah, fungsinya apa? tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke. Silahkan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow. Siwe kasih O kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok apa? Oke, silakan kelompok anggur, perwakilan dari kelompok anggur silakan maju ke depan. Silakan ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok anggur akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis akar, batang, dan jenis daun. Yang pertama ada apa? Akar tunggang. Kedua, akar serabut. Dua, jenis batang. Ada batang kayu, batang basah, batang rumput. Tiga, jenis daun. Daun melengkung, menjari, dan menyirit. Iya. Nah, untuk kelompoknya, siapa kelompok apa tadi? Iya, kelompok anggur. Dia membahas jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar apa? Iya, ada akar tunggang. Selanjutnya ada akar apa? Serabut. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang ada apa aja? Batang kayu, Iya. batang basah, Iya. Kalau Bu Guru tanya untuk kelompok anggur, contoh dari batang kayu, silahkan sebutkan tumbuhan apa yang termasuk batang kayu. Oke, durian, cemara, pucuk merah. Untuk batang basah, pohon pisang. Oke, kangkung. Nah,
Untuk batang rumput pernah, oh iya Kak, batang rumput tahu ya. Untuk jenis daun, ada daun apa itu? Daun melengkung. Contohnya apa tadi? Iya, daun sirih. Selanjutnya? Contohnya apa tadi ya? Guru lupa. Apa? Ayo. Iya, keren. Daun ubi. Selanjutnya? Sejajar. Dan selanjutnya lagi yang terakhir apa? Menyirip. Oke, silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya, jadi untuk setiap kelompok tadi kita bahas bersama dulu ya. Nah, untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan yang dari kelompok nanas tadi, yang pertama itu ada akar. Selanjutnya ada batang. Ada buah apa ini namanya? Ada tanaman apa ini? Sayur apa? Terong. Dan ini daun. Nah, untuk kelompok apel. Yang pertama, fungsi dari akar, yaitu untuk apa? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Selanjutnya, untuk batang, apa fungsinya tadi? Mengantar air, nutrisi, dan makanan. Iya, untuk mengantarkan nutrisi makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ini yang namanya. Yang selanjutnya yang ketiga ada apa? Daun. Fungsinya untuk apa? Tumbuhan membuat makanan. Nah, tempat tumbuhan membuat makanan itu disebut apa? Fotosintesis. Iya, untuk fotosintesis itu membutuhkan apa aja? Ya, cahaya matahari, air, dan karbon. Selanjutnya ada bunga. Fungsinya untuk apa? Tempat berkembang biakan tumbuhan. Iya. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Yang selanjutnya yang terakhir ada buah. Fungsinya untuk apa? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Oke, good job. Udah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, Ibu ada soal. Silahkan kalau anak-anak Bu Guru sudah paham, silahkan dikerjakan mandiri. Ibu Guru kasih waktu untuk mengerjakan. Oke? Jangan lupa ditulis namanya terlebih dahulu. Ya, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri.
waktunya 4 menit lagi. Silahkan. Kerjakan sendiri ya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Silakan perwakilan kelompok nanti kumpul ke depan ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Oke, Bu Guru kasih waktu 1 menit lagi.
Sudah selesai? Oke, silahkan perwakilan kelompok dikumpulkan. Ini kelompok apa? Oke, kelompok nanas sudah mengumpulkan. Selanjutnya kelompok anggur. Oh iya, kelompok apel. Udah selesai semua? Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Naira. Contoh tumbuhan batang apa itu, Bu? Oh iya, tadi udah kita sebutkan ya contoh dari tumbuhan batang. Nah, tadi kan ada jenis-jenis batang. Yang jenis-jenis batang yang pertama tadi ada batang apa? Batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Untuk batang kayu contohnya tadi ada pohon durian, ada pohon mangga, ada pohon pucuk merah, terus apa lagi? Pohon cemara. Nah, untuk batang buah contohnya apa? Ada apa? Oke, good job. Ada pisang, ada sawi, apalagi? Ada kangkung. Nah, selanjutnya ada batang rumput. Oke, paham? Materi hari ini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi selain Naira? Nggak ada ya, berarti paham ya. Nah, ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo tunjuk tangan. Oke, silahkan. Ya, berdiri sayang. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Oke, kita dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Apa aja tumbuhannya? Maksudnya ada apa aja bagian-bagiannya? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, nah jadi untuk pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, di mana bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, terus ada apa lagi ya tadi ya? Ada buah, apa lagi? Ada bunga, ada lagi? Ada daun. Nah, di bagian-bagian tersebut masih ada jenis-jenisnya. Yang pertama tadi ada jenis akar. Ada akar apa? Dan serabut. Nah, untuk bagian-bagian batang ada apa ya tadi? Jenis-jenis batang, ada batang apa? Batang kayu dan batang lalu? Batang rumput. Iya, untuk batang kayu tadi contohnya apa? Pohon cemara, terus pucuk merah, pohon kelapa, pohon mangga. Oke, good job. Selanjutnya ada batang basah, contohnya tadi apa? Pisang. Apa? Oke, lidah buaya boleh yang selanjutnya? Selanjutnya? Batang rumput. Oke, ada batang rumput. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis daun. Ada daun jenis apa? Yang pertama ada melengkung. Lalu ada apa lagi? Menjari, sejajar, dan iya ada dan menyirip. Paham? Paham. Tepuk semangat. Oke, paham ya materi hari ini? Nah,
Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Silahkan berdiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, silakan duduk. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, paham? Bisa dipahami dengan mudah? Bisa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada ya? Berarti untuk materi hari ini sudah, Pak? Ibu anggap sudah paham. Nah, untuk sebelum Bu Guru menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau bertanya. Yang bisa menjawab nanti Bu Guru kasih apa ya? Bu Guru kasih bintang. Ya? Mau? Siapa yang di sini bisa menyebutkan fungsi dari akar tunjuk tangan? Oke. Menyerap air dan nutrisi dari tanah. Oke, good job. Nah, itu untuk Naira, Bu Guru kasih apa? Bintang? Bu Guru kasih bintang. Nah, selanjutnya, untuk materi kita selanjutnya, itu tentang perubahan wujud benda. Tentang apa? Perubahan wujud benda. Iya, perubahan wujud benda. Nah, nanti silahkan anak-anak Bu Guru baca di rumah materi perubahan wujud benda, dan Bu Guru kalau tidak dipahami, nanti kita bahas bersama. Oke. Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Oke, bahagia ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, untuk materi kita hari ini Bu Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.